Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Tunas TV Regional Jawa Timur, bertemu lagi dengan saya Diana dalam Tunas TV Regional Jawa Timur, menginspirasi, memberi solusi, mencerdaskan. Hari ini dalam siaran Tunas TV Regional Jawa Timur, kita akan membahas tuntas tentang PTMT atau persiapan tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Sejauh mana urgensinya dan bagaimana strategi pelaksanaannya. Sekolah tatap muka secara terbatas akan dibuka pada bulan Juli ini. Hal ini didasari hasil surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Agama, Bapak Yofut Khalil Qaumas, serta Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Keputusan SKB 4 Menteri itu diumumkan dalam jumpa pers tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Ada beberapa poin penting yang harus diketahui terkait pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas pada bulan Juli mendatang. Yang pertama yaitu vaksinasi tenaga pendidik diharapkan selesai sebelum tatap muka digelar. Lalu yang kedua, kewenangan sekolah tatap muka tetap pada orang tua, tetap pada izin orang tua. Yang ketiga, pengaturan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Antara lain, yaitu jarak bangku yang minimal 1,5 meter, kemudian maksimal jumlah siswa 50% dari setiap kelas. Selanjutnya, kegiatan olahraga, ekskul, tidak diperkenankan di 2 bulan pertama. Dan yang terakhir, pengawasan sekolah tatap muka dilakukan secara ketat terkait dengan protokol kesehatan. PTMT menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Hal itu dikarenakan ada beberapa evaluasi tentang kurang efektifnya PJJ yang telah terlaksana selama masa pandemi ini. Dengan beberapa hal yang melatar belakanginya seperti keterbatasan ekonomi keluarga, sinyal yang terbatas di beberapa wilayah. Selain itu, PJJ juga memberikan beberapa dampak negatif pada perkembangan sosial dan psikologi pada anak, orang tua, maupun guru. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, penutupan pembelajaran tatap muka selama pandemi berdampak pada beberapa aspek, termasuk mental anak dan orang tua. Kemudian juga terjadi penurunan capaian pembelajaran. Apalagi di daerah yang aksesnya terbatas. Banyak orang tua yang tidak melihat perannya guru dalam pendidikan dan banyak terjadi kekerasan domestik yang tidak diketahui. Baik, untuk mengupas tuntas secara detail terkait dengan PTMT, di sini saya sudah terhubung dengan tamu kita di Tunas TV Regional Jawa Timur. Di studio 1 saya bertemu dengan sahabat Lailatul Khomaria dari SDN Kedung Rejo 1, Rojo Kangkung, Lumajang. Selamat siang Ibu Laila. Selamat siang Ibu Diana. Iya, baik. Di studio 2 saya bertemu dengan sahabat Yani Dwi Susanti dari SDN Tunggangri, Kalidawir, Tulungagung. Selamat siang, sahabat Yani. Baik, dan di studio 3 saya bertemu dengan sahabat Adi Nur Arianto dari SDN 1 Boyolangu, Tulungagung. Selamat siang, sahabat Adin. Selamat siang, Bu Yani. Ketiga narasumber kita, ketiga tamu kita pada siang hari ini akan banyak bercerita terkait dengan kegiatan pembelajaran selama masa pandemi, serta bagaimana persiapan kegiatan tatap muka yang akan nanti dilaksanakan di bulan Juli mendatang, atau mungkin kegiatan tatap muka yang sudah dilaksanakan sebelum bulan Juli mendatang, atau dilaksanakan setelah SKB 4 Menteri itu ada.
gitu. Jadi yang pertama saya akan menuju ke studio 1 kepada sahabat Lailia Khomaria. Saya sapa lagi nih. Assalamualaikum sahabat Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi Jauh-jauh dari wabarakatuh. Lumajang hadir di studio kita, studio Tunas TV Regional Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya ingin mendengar cerita gitu ya. Bagaimana kegiatan persiapan tatap muka yang sudah atau mungkin akan dilaksanakan di Lumajang. Namun sebelum nanti kita mengarah ke sana, sebelumnya sahabat Laila mungkin bisa bercerita nih, bagaimana pengalaman pembelajaran nih di Lumajang selama masa pandemi ini. Ya, terima kasih Bu Diana atas kesempatan waktunya. Saya bisa berbagi cerita dengan teman-teman guru yang lain. Awal pertama pandemi ada, kita diwajibkan mendapat instruksi sekolah ditutup, pembelajaran tatap muka dihentikan. Siap atau tidak siap, kita harus melakukan pembelajaran daring atau online. Saat itu, saya sadar, saya pesimis sekali, gagal total. Karena apa? Banyak sebagian besar dari murid saya tidak mempunyai HP. Dan untuk kualitas jaringan di tempat saya itu istilahnya agak lemot. Karena itu saya berpikir keras bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya saya ambil buku di sekolah, saya bagikan ke murid-murid ya rumah. Walaupun mereka tidak menerima dengan senang hati ketika saya sampaikan saya akan melakukan pembelajaran daring. Bahkan ada sebagian yang mencemooh. Tidak punya uang, tidak punya HP, bagaimana caranya? Padahal siap tidak siap harus melakukan pembelajaran daring. Akhirnya karena kurang kesiapan, memang saya melakukan pembelajaran daring. Tetapi 60% melakukan daring, 40% lainnya tidak bisa melakukan daring karena kendala yang tadi saya sebutkan. Iya, sebentar sahabat Laila, kondisi geografis di Lumajang atau di sekitar panjenengan mengajar itu seperti apa? Mungkin juga bisa dijelaskan kondisi sosial ekonomi wali muridnya seperti apa di sana? Iya, kebanyakan mereka buruh tani, jadi ekonominya dari kelas menengah ke bawah. Jadi karena kondisi seperti itu mungkin tidak semuanya memiliki HP. Dan SDM dari mereka rata-rata hanya lulusan SD dan SMP, SMA pun jarang Bu Diana. Jadi miris sekali akan dukungannya untuk ke daring, dukungannya untuk istilahnya mensukseskan pembelajaran daring ini. Mereka sepertinya menolak sepertinya. Nah, akhirnya banyak keluh kesah seperti itu. Jadi tidak semua istilahnya mendukung. Akhirnya akhirnya banyak kegagalan. Hanya 60% dari mereka melakukan pembelajaran daring, 40%-nya saya ke rumah-rumah. Jadi saya kasih tugas anak-anak ke rumah-rumah, ambil tugas anak-anak. Disitulah saya sebagai guru merasa gagal dan tidak bisa bersikap adil. Akhirnya muncul dari benak saya, boleh tidak boleh, saya mau tatap muka dengan membentuk kelompok kecil. Tapi saya tetap istilahnya bingung juga karena dengan wabah pandemi ini terbentur dengan tadi prokes. Jadi saya mau bentuk kelompok kecil, boleh atau tidak boleh, tetap saya mau bersikap adil untuk murid-murid saya. Alhamdulillah, ketika saya punya pikiran seperti itu, tiba-tiba program Lumajang, ada program dari Kabupaten Lumajang meluncurkan program baru, ada yang namanya program Guru Sambang. Kita diperbolehkan membentuk kelompok kecil ya di rumah-rumah. Jadi kita diizinkan tatap muka. Tapi itu di bulan apa? Bu Laila, program itu ada di bulan apa? Kalau
program guru sambang itu mungkin di bulan antara bulan awal masuk tahun ajaran baru, sekitar Juli, bulan ya? iya Juli mungkin, Juli Agustus itu. Pada saat program itu guru sambang. kondisi zona di Lumajang bagaimana, zona terkait dengan COVID itu, apakah zonanya sudah mulai kuning atau sudah beberapa hijau di daerah sana? Tapi tidak semua kecamatan diperbolehkan menerapkan program guru sambang. Untuk zona-zona yang merah ini pasti tidak diperbolehkan. Oh iya. Iya. Sedangkan untungnya di tempat saya itu waktu itu zonanya masih hijau. Jadi kita menerapkan program guru sambang, zonanya masih hijau. Setelah berjalan ternyata di tempat kami tiba-tiba ada wali murid yang terdampak COVID waktu itu. Saya masih ingat betul, pas ada di depan sekolah saya. Waktu itu saya berusaha menghentikan, langsung anak-anak itu lewat grup WA, anak-anak kita tidak usah program guru sambang, kita hentikan karena di depan sekolah ada yang terdampak COVID. Ternyata wali murid menolak keras. Jadi wali murid langsung bilang, Bu, kita pindah lokasi TKB-nya. Jadi TKB yang di dekat guru sambang, TKB itu tempat kelompok belajar, itu kita pindah menjauh dari yang terdampak COVID. Ternyata mereka tetap mau jalan terus. Wali murid begitu mendukung, ya, tidak mau guru sambang terhenti. Akhirnya tetap jalan terus meskipun ada yang terdampak COVID, asalkan dengan mematuhi prokes tadi. Itu program guru sambang dan tadi itu pembelajaran daring yang gagal di era pandemi. Jadi yang melatar belakangi adanya guru sambang, mungkin kebijakan dari pemerintah daerah itu terkait gagalnya pembelajaran jarak jauh yang sudah dilaksanakan dengan beberapa faktor tadi yang sudah Bu Laila sebutkan ya Bu Laila. Ya, saya menuju ke studio 2, saya bertemu dengan sahabat Yani Dwi Susanti. Mungkin pertanyaannya sama gitu. Jadi saya ingin tahu gitu ya, bagaimana pengalaman nih pembelajaran selama di masa pandemi ini gitu ya. Gitu. Mungkin di daerah sahabat Yani kondisi geografisnya bagaimana, lalu kondisi sosial ekonomi masyarakatnya bagaimana. Mungkin nanti akan ada cerita berbeda dari sahabat Laila dan sahabat Yani. Monggo, sahabat Yani. Terima kasih, Bu Diana. Kalau pengalaman saya kemarin waktu awal-awal pandemi hampir mirip lah dengan Bu Laila dari Lumajang. Kalau di sekolah saya itu kebetulan kalau dilihat dari peta geografisnya, kecamatan saya itu kan kecamatan Gawir yang geografisnya itu ya sebagian besar memang dataran tinggi gitu. Tapi pas kebetulan SD saya itu tidak di dataran tinggi, tapi termasuk apa ya, agak pinggir, terus jarang penduduknya gitu. Di sawah, terus ada bukit-bukit yang dikelilingi bukit tapi tidak terlalu tinggi lah gitu, termasuknya rare distance gitu lah kalau dalam bahasa. Awalnya sejak ada merebaknya pandemi itu masih santai, katakanlah agak ya dalam tanda kutip masih berjalan normal lah, katakanlah gitu, tetap ngajar. Terus ada pemberitahuan dari pemerintah kabupaten bahwa pemberitahuan dari pemerintah kabupaten tentang larangan tatap muka itu kan waktu di kejadian di salah satu desa di Kecamatan Sumberkol yang satu desa kena dampak itu. Jadi semua satu kabupaten kan diberikan. Akhirnya mencoba untuk berdaring menggunakan online dengan fasilitas media yang ada saat itu adalah WhatsApp. Dan ternyata dari saya, kebetulan murid saya kan kategori kecil, ada 10 anak.
Dari 10 itu ternyata yang punya WA adalah 3 orang saja. Jadi ya 70% enggak punya HP, tapi HP yang apa? HP tululit itu loh, yang bukan HP jadul. Android. Iya, HP jadul tululit. Iya, betul. Akhirnya kan tetap menyiasati harus seperti apa. Saya tetap harus ngajar, anak-anak tetap harus dapat ilmu. Akhirnya itu saya buatkan rangkuman-rangkuman karena keterbatasan waktu juga, karena kan tidak boleh mengadakan tatap muka. Akhirnya pertama saya buatkan rangkuman-rangkuman, saya fotokopi, saya sebarkan lewat salah satu anak, saya suruh nyebar gitu ke rumahnya ini. Takutnya kalau saya keliling sendiri, saya kan mesti berseragam. Takutnya nanti itu malah beresiko masalah. Setelah saya amati selama 2 minggu berjalan dengan katakanlah seperti macam kirim surat gitu. Terus lama-kelamaan tidak ada respon. Lembaran-lembaran yang saya kasihkan itu tidak ada. Katakanlah saya minta ulang kembali gitu kok jarang sekali yang kembali gitu. Terus saya SMS, bagian saya WA, kenapa kok tidak dikembalikan kertas-kertasnya itu, ternyata tidak paham Bu, ini seperti apa, terutama seperti matematika itu kalau begitu. Jadi hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap materi yang ada gitu ya. Jadi kehadiran guru itu memang tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Akhirnya yaitu saya izin ke kepala sekolah, ini Pak, ya kata Bu Laila tadi, seperti Bu Laila, boleh nggak boleh saya nekat ajar harus ketemu sama anak-anak. Terus ada salah satu wali murid yang kebetulan di salah satu tokoh agama di desa sekitar sekolah saya itu, Bu, silahkan pakai musola. Saya kan bilang, Pak, nanti kalau misalkan ada warga yang tidak setuju, Bapak yang kena, saya kan bilang gitu. Tidak Bu, sama warga malah boleh. Kebetulan musolanya itu, jadi saya itu kayak dikasih dimerdekakan, tidak di sekolah, tidak di rumahnya wali murid, saya dikasih tempat di musola. Kebetulan musolanya itu memang agak jauh dari jalan raya, dekat sungai, dekat pohon bambu banyak gitu. Jadi berasa banget sekolah alam gitu. Jadi itu dilaksanakan pada bulan apa sahabat Yani? Pelaksanaan PTM jenengan yang itu ya, itu kan kalau nggak salah pandemi mulai Maret ya, sekitar Agustus September, karena dengan LKPD yang saya bagikan, rangkuman-rangkuman itu tidak membuahkan hasil maksimal kata-kata itu. Memang harus butuh guru. Artinya sebelum ada SKB 4 Menteri itu, sahabat Yani dan juga Bu Laila itu sudah mengadakan istilahnya pembelajaran tatap muka, walaupun itu tidak dilaksanakan di sekolah seperti itu, dengan teknis yang mungkin hampir sama ya. Jadi belajar secara berkelompok kecil seperti itu, namun sekali lagi demi keselamatan anak tentunya protokol kesehatan tetap dijaga. Baik, terima kasih sahabat Yani. Saya ke sahabat Adin nih. Jadi sahabat Laila dan sahabat Yani tadi sudah memberikan penjabaran bahwasanya terkait dengan kendala-kendala yang ada dengan adanya pembelajaran daring, terkait dengan kondisi geografis serta sosial ekonomi masyarakat di lingkungan sekolahnya, wali muridnya itu akhirnya memaksa. Sebenarnya ini kan sebuah paksaan ya. Jadi sebenarnya kita inginnya tetap mengikuti peraturan yang ada, tapi ini sebuah kebutuhan yang memang benar-benar harus dilakukan seorang guru. Jadi guru mencari solusi terbaik supaya pembelajaran tetap bisa dilaksanakan dan bisa diterima oleh anak didik secara maksimal gitu. Jadi ada kelompok-kelompok belajar yang sudah dilaksanakan walaupun sebelum ada tadi SKB 4 Menteri tadi sebenarnya. Kalau di Lumajang mungkin atas pengetahuan Pemkab, atas persetujuan
Pemkab. Tapi kalau di Tulungagung mungkin itu juga belum ada persetujuan terkait itu. Namun tadi sahabat Yani sudah bercerita bahwa protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama gitu. Dan alhamdulillah lancar ya sahabat Yani, tidak ada klaster-klaster baru ya di kelompok-kelompok belajar yang sudah panjenengan laksanakan. Alhamdulillah aman, malah banyak. Oke, alhamdulillah itu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ke sahabat Adin nih, mungkin yang bagaimana kondisi geografis sekolahnya atau bagaimana sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya, mungkin akan ada cerita berbeda terkait dengan pengalaman pembelajaran di masa pandemi. Monggo sahabat Adin, dipersilakan. Mungkin sama sih Bu ya, apa yang disampaikan Bu Lela, apa yang disampaikan Bu Yani itu sebenarnya sama gitu. Saya pikir itu masalah banyak teman-teman guru di awal pandemi gitu. Termasuk di sekolah kami pun ketika bulan Maret tahun 2020 mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka, kami teman-teman guru itu banyak yang mispersepsi tentang memaknai pembelajaran tatap muka gitu. Jadi kami menganggap pembelajaran tatap muka itu semuanya harus daring gitu. Nah, saat itu yang kami lakukan, mungkin di minggu pertama, kedua, ketiga itu kita masih full menggunakan daring. Tugasnya lewat WA, kemudian kalau ada teman yang bisa menggunakan Microsoft 365 itu pakai itu, full itu. Tapi setelah berjalan beberapa waktu itu justru menjadi masalah baru bagi kami. Gitu. Nah, akhirnya dari permasalahan-permasalahan itu kami belajar nih, kita mencari solusi yang lain. Itu termasuk kami melakukan kunjung rumah sama seperti Bu Laila sama Bu Janet tadi. Kami juga menggunakan LKPD, kita menggunakan flipped classroom segala macam. Tapi kenyataannya apa yang terjadi di lapangan itu memang jauh dari ideal. Bukan berarti gagal, tidak, kami berjalan tapi tidak berjalan secara maksimal seperti itu. Sehingga kami merasa ini harus cari cara lain nih. Kita nggak bisa terus seperti ini gitu. Seperti itu, Bu Diana. Baik, terima kasih. Jadi saya garis bawahi, jadi benang merahnya pembelajaran daring mengalami banyak kekurang efektifan jadi di sini. Jadi akhirnya diperlukan strategi-strategi tertentu, walaupun itu mungkin harus pembelajaran tatap muka seperti itu ya. Jadi kalau di sini saya bisa menggarisbawahi bahwa urgensi pembelajaran tatap muka ini memang benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi terkait ketidaksiapan mungkin banyak faktor yang menjadi kenapa akhirnya PJJ itu menjadi sebuah pembelajaran yang kurang maksimal. Jadi kendala-kendala sinyal, kendala-kendala sosial ekonomi, dan kekurangsiapan wali murid untuk menjadi guru bagi putra-putrinya di rumah. Ini menjadi kendala juga karena kita sadari atau tidak, kita akui atau tidak, pelajaran sekarang ini, kalau saya kemarin ngobrol sama sesama wali murid ya, anak saya kebetulan kelas 5 itu, pelajaran kelas 5 itu sama dengan pelajaran SMA ketika saya dulu gitu. Jadi kekurangsiapan itu juga terkait dengan kekurang mengertian orang tua terhadap materi-materi yang diajarkan di sekolah. Jadi inilah yang dikatakan bahwa kehadiran guru bagaimanapun ini tidak akan tergantikan oleh apapun. Nah, terkait dengan itu gitu ya. Tadi sudah dari sahabat Laila, sahabat Yani, dan sahabat Adin sudah melakukan PTM yang sebenarnya walaupun bukan PTM seperti ketika pembelajaran normal seperti biasanya. Jadi sahabat Laila sudah bercerita dengan kegiatan apa namanya tadi sahabat Laila kalau di Lumajang programnya? Oh ya, Guru Sambang. Tadi ada yang namanya Guru Sambang. Bentuknya sebenarnya hampir sama sih ya. Lalu sahabat Yani dengan kegiatan kelompok belajar kecil tadi, sahabat Adin yang hampir sama dengan Guru Sambang tadi. Jadi sebenarnya teknisnya seperti itu. Jadi mungkin di sini di pertanyaan kedua ini saya ingin sahabat Laila bercerita lebih detail tentang teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka
yang sudah panjenengan laksanakan. Jadi secara detail sahabat guru sambang itu seperti apa, lalu mungkin media ataupun selain strategi, mungkin media yang diperlukan supaya ini benar-benar bisa maksimal kepada anak-anak, ini seperti apa gitu. Nanti siapa tahu ini apa yang sudah dilaksanakan di Lumajang itu bisa menginspirasi guru-guru di Tulungagung, guru-guru di Blitar, guru-guru di Malang mungkin yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Monggo sahabat Laila, saya ingin cerita secara detail nih tentang bagaimana teknis pembelajaran tatap muka dengan guru sambang tersebut. Ya. Guru sambang itu berakhir pada akhir Desember kemarin. Pada awal Januari ada program baru di Lumajang. Kita boleh, istilahnya kita boleh melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi sekolah di Lumajang sudah mulai dibuka pada bulan Januari kemarin mulai Januari. Tapi berbungkus dengan nama istilahnya bukan normal, istilahnya dengan nama program baru lagi PSB, Program Sinau Bareng. Tentu saja untuk melaksanakan PSB ini banyak sekali langkah-langkah yang harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Syarat yang pertama harus ada persetujuan dari orang tua. Jadi orang tua berhak menolak apabila mereka tidak setuju. Kita memberikan edaran, minta persetujuan, kita sampaikan juga kalau mereka berhak menolak. Jadi tidak harus mau. Ternyata dari semuanya mendukung untuk sekolah dibuka kembali. Yang kedua, prokes harus betul-betul siap di sekolah. Termasuk tempat cuci tangan, ada termogan, ada hand sanitizer. Anak-anak harus semuanya diwajibkan memakai masker, ya. Seandainya ada yang tidak memakai masker harus pulang. Kita tidak menerima siswa yang tidak menggunakan masker. Dan dalam satu kelas sudah ditata tidak boleh lebih dari 10 anak. Jadi harus menjaga jarak, memang jarak 1,5 meter. Maksimal dalam satu kelas harus 10 anak. Seandainya lebih dalam satu kelas, maka ada shift, ada beberapa shift, jadi gantian nanti. Ada shift pagi, ada shift siang. Itu untuk aturan di prokes, untuk sarana dan prasarana. Jadi mengacu kepada peraturan dari pemerintah, ya. Jadi acuannya tetap peraturan kepada pemerintah itu benar-benar dilaksanakan secara tertib. Ya. Tapi tidak langsung serta-merta tidak langsung serta-merta ini kita sudah siap Pak, kita bisa buka sekolah. Tidak, kita masih dikunjungi dulu dari pihak puskesmas, dari desa pun ada yang berkunjung melihat kesiapan. Takutnya ada pelanggaran prokes ataupun takutnya ada timbul klaster baru. Jadi pihak puskesmas pun ke situ melihat ada penyemprotan penyemprotan desinfektan seluruh sekolah sebelum sekolah masuk. Jadi memang betul-betul steril sekolah itu, jangan sampai menjadi klaster baru. Itu dalam istilahnya tempat. Dalam kurikulum di kecamatan kami sudah membentuk tim khusus. Jadi karena waktu belajar hanya sebentar, jadi kita masuk pukul 7, jam 9 atau setengah 10 kita sudah pulang. Anak-anak tidak diperkenankan istirahat, tidak ada waktu istirahat, tidak ada. Orang tua harus menjemput. Jadi orang tua anak-anak bawa sepeda boleh langsung pulang. Orang tua tidak boleh mampir-mampir karena ini istilahnya nanti takutnya menjadi wabah baru nanti. Jadi anak-anak diberi pengertian, kamu setelah datang langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir. Tidak boleh ada kantin di sekolah, tidak ada waktu istirahat. Harus bawa makan minum sendiri. Tidak boleh pinjam alat tulis. Jadi betul-betul memang ketat. Kita tidak ingin istilahnya melanggar dari prokes tersebut. Di tim untuk buku juga seperti itu kurikulum.
karena waktunya sebentar, kita tidak memakai tematik lagi. Karena kalau memakai tematik seperti kemarin pengalaman di Guru Sambang ya, sepertinya anak-anak istilahnya pemahaman materi sepertinya kurang mampu karena keterbatasan waktu. Jadi kita akhirnya karena waktu sempit menggunakan mapel. Ada tim khusus tiap kelas, kita membuat perang pembelajaran. Jadi kita buat modul sendiri. Kita beri nama B2DS, buku belajar dari rumah. Kalau B2DR dulu Guru Sambang, kalau yang PSB B2DS, buku belajar dari sekolah. Di situ sudah ini menarik sekali. Sahabat Laila, ini menarik sekali bahwa ini sesuatu yang baru. Jadi seperti yang sudah dicanangkan pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar. Ini Lumajang ini sebenarnya salah satunya sudah melaksanakan Merdeka Belajar. Jadi mencari celah bagaimana mencari solusi yang terbaik supaya pembelajaran itu bisa tetap berjalan gitu ya. Apa yang memang dibutuhkan oleh anak didik supaya materi itu bisa benar-benar tersampai dengan cara apapun. Ya, itu benar-benar salah satu implementasi dari program Merdeka Belajar kalau saya mengatakan gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah program tersebut hanya di lembaga Sahabat Laila ataukah itu memang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang ada di Lumajang? Itu sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Itu program Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Jadi semua sekolah di Kabupaten Lumajang sudah melaksanakan PSB, program Sinau Bareng. Namanya juga Sinau Bareng. Jadi anak-anak waktu ke sekolah, meskipun masuk sekolah, mereka tidak pakai seragam, biar leluasa. Mereka memakai pakaian bebas, rapi. Jadi tidak memakai pakaian seragam seperti mereka sekolah. Memang sekolah dibuka, tapi anak-anak memakai baju bebas, rapi. Begitu. Iya. Jadi program apa tadi yang sudah disampaikan PSB dengan kurikulum yang dibuat oleh sekolah sendiri sesuai dengan kebutuhannya, lalu dengan tidak memakai seragam, ini benar-benar seolah-olah benar-benar melaksanakan Merdeka Belajar yang sebenarnya ini. Kalau Sahabat Adin bagaimana? Kalau di lembaga Sahabat Adin terkait dengan apa itu pembelajaran teknis pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan selama ini bagaimana? Oke, kalau di kami Tulungagung itu belum ada izin dari Pemda, itu belum ada izin. Jadi kemarin ketika mau melaksanakannya pun itu juga agak sedikit khawatir juga gitu. Sementara harapan orang tua, peserta didik, apa segala macamnya itu memang mendesak untuk segera melaksanakan pertemuan tatap muka. Nah, sekitar bulan sebelum-sebelumnya kami memang menggunakan LKPD, Bu. Jadi LKPD itu berisi panduan untuk peserta didik sekaligus orang tua belajar di rumah gitu. Tetapi ternyata belum cukup efektif itu. Jadi sekitar bulan Februari pertengahan saya izin ke kepala sekolah, saya sampaikan alasannya kenapa saya perlu bertemu langsung dengan peserta didik saya. Akhirnya beliau mengizinkan dengan beberapa catatan. Seperti yang disampaikan Bu Laila tadi, banyak sekali yang harus saya penuhi untuk bisa melakukan pertemuan tatap muka dengan peserta didik saya. Jadi protokol kesehatan apa segala macam benar-benar dilaksanakan, masker, tempat cuci, sanitizer itu benar-benar harus kita penuhi gitu. Awalnya kita tidak berani pertemuan tatap muka itu tidak berani di sekolah, Bu Diana. Jadi pertemuan itu di tempat kelompok-kelompok belajar. Tapi itu berlangsung nggak terlalu lama karena saya berpikir mungkin akan lebih efektif kalau di tempat yang secara kesiapan protokol kesehatan sudah siap gitu. Misalnya kalau di sekolah kami sebenarnya sudah siap gitu, kelasnya cukup luas, kemudian ventilasinya bagus, tempat cucinya ada, hand sanitizer-nya ada, semua peralatan-peralatan yang mendukung untuk protokol kesehatan di sekolah itu ada. Akhirnya itu kami pindah ke sekolah. Nah, jadi konsepnya Bu Diana, jadi kami membagi siswa didik saya itu menjadi beberapa kelompok gitu. Di kelas saya ada 34, itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3. Nah, kelompok 1 itu masuk
intinya satu per kelompok itu masuk 2 kali dalam 1 minggu itu awalnya, Bu. Awalnya 2 kali dalam 1 minggu. Jadi misalnya kalau kelompok 1 masuk hari Senin dan hari Kamis, kelompok 2 masuk hari Selasa dan hari Jumat, kelompok yang ketiga hari Rabu dan hari Sabtu. Kenapa tidak saya buat shift? Karena agar memberi kesempatan saya dan juga kebersihan sekolah untuk bisa kembali merapikan sekolah. Khawatirnya kalau saya buat shift, misalnya shift pagi dan shift siang, kita nggak tahu yang shift pagi ini seperti apa gitu. Akhirnya kami buat seperti itu. Jadi agar kami punya kesempatan untuk membersihkan kembali kelas. Nah, dengan seperti itu kami lebih enak komunikasinya dengan peserta didik. Terus yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan peserta didik kami yang tidak mendapatkan jadwal ke sekolah. Apa itu dibiarkan saja atau bagaimana? Nah, kami membekali peserta didik kami itu dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD itu ada beberapa bahan bacaan, ada kemudian beberapa kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik kita di rumah. Kami juga di sana memberikan link atau barcode yang bisa anak-anak scan. Itu digunakan untuk peserta didik sekaligus orang tua di rumah untuk melakukan pembelajaran di rumah, ya. Jadi yang tidak di jadwal sekolah, mereka tetap bisa melaksanakan pembelajaran itu. Nah, LKPD ini kami usahakan dibagi di awal. Jadi di awal, misalnya hari Senin atau hari Sabtu itu sudah kami bagikan kepada peserta didik. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menerapkan model pembelajaran flipped classroom. Jadi peserta didik itu belajar dulu, memahami materinya seperti apa, kemudian di sekolah akan dikuatkan kembali. Nah, ini penting Bapak Ibu, kenapa salah satu kesalahan kita dalam pembelajaran di era pandemi ini adalah kita terlalu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada peserta didik dan orang tua. Kita tidak memastikan apakah yang mereka pelajari itu sudah benar atau tidak gitu. Sehingga menurut saya refleksi itu menjadi nyawanya dalam pembelajaran jarak jauh. Biarkan anak belajar di rumah, kemudian kita ketika pembelajaran di sekolah kita kuatkan, kita refleksi apa yang sudah dipelajari, apakah yang mereka pelajari itu sudah sesuai atau benar, seperti itu. Iya. Jadi ketika anak-anak katakanlah dalam 1 minggu itu mendapat kesempatan untuk tatap muka 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali. 1 kali? Dalam 2 kali. Itu digunakan untuk merefleksi. Jadi materi-materi menguatkan dan merefleksi materi-materi yang seperti itu. Jadi untuk pembahasan materi-materi yang nanti akan menjadi bahan bahan soal-soal yang akan diberikan kepada anak-anak seperti itu. Betul. Yang dibahas jadi ketika tatap muka seperti apa. Oke. Jadi bukan soal-soal Bu yang diberikan. Jadi ada aktivitas-aktivitas belajar. Nah, kegiatan tatap muka itu bukan hanya untuk merefleksi saja, tapi juga untuk penanaman konsep. Nah, ada waktu yang tersiksa, itu bisa kita gunakan untuk merefleksi apa yang sudah kita berikan sebelumnya melalui LKPD gitu. Jadi dengan cara seperti ini, alhamdulillah kita bisa memastikan peserta didik kita itu belajar sesuai dengan yang kita harapkan. Konsepnya benar-benar mereka pahami sesuai dengan yang kita ini. Tapi kalau ditanya memang apakah ini cukup efektif untuk mengejar semua kurikulum, tentu tidak. Nah, seperti yang disampaikan Bu Laila tadi, memang masa pandemi seperti ini kita tidak bisa ideal. Mau menyampaikan kurikulum sebanyak apapun kita tidak bisa ideal. Oleh karena itu, ketika ada kurikulum darurat, kita berusaha memilah-milah nih mana yang mungkin bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Jadi seperti itu, Bu. Jadi intinya peserta didik itu dalam kegiatan di sekolah tatap muka, ada kegiatan penanaman konsep, ada kegiatan refleksi. Jadi kita lebih ke inti-intinya saja, seperti itu, Bu Diana. Sejauh mana materi itu bisa diterima oleh anak itu dengan adanya 1 minggu 2 kali pertemuan ini? Kalau secara evaluasi dalam penilaian sahabat Adin, sejauh mana materi itu bisa tertangkap oleh anak? Berapa persen? Kalau saya membandingkan ini dengan pertemuan normal, tatapan pertemuan normal seperti hari-hari biasanya, misalnya hari Senin sampai Sabtu, tentu ini berbeda jauh gitu. Tapi kita berbicara dalam tataran pembelajaran jarak jauh. Kita membandingkan dengan beberapa teknis yang lalu, tentu ini akan jauh bisa diterima oleh peserta didik kita. Sesuai dengan targetnya, karena kita tidak mentargetkan banyak,
Tapi yang jelas dengan konsep seperti ini target yang kita buat itu bisa dicapai anak. Jadi kita sampaikan yang inti-inti saja, konsep-konsep dasar-dasar saja seperti itu. Iya, sangat menginspirasi sekali tadi yang sudah dilakukan oleh sahabat Laila dan sahabat Adi ini benar-benar sangat menginspirasi. Semoga menjadi gambaran kita ya, gambaran kita bersama gitu guru-guru di Jawa Timur yang saat ini menyaksikan Tunas TV Regional Jawa Timur. Nantinya apa yang bisa dilaksanakan? Mungkin yang belum pernah melaksanakan sama sekali terutama. Jadi mungkin ada beberapa daerah yang memang belum melaksanakan sama sekali atau beberapa sekolah yang belum melaksanakan sama sekali, mungkin ini bisa jadi inspirasi gitu ya. Nah, setelah ini nantinya di Juli seperti SKB 4 Menteri yang sudah saya bacakan tadi bahwa sekolah tatap muka secara terbatas ini benar-benar kayaknya harus ini dilaksanakan gitu ya. Jadi sudah menjadikan keharusan. Ini terkait dengan animo masyarakat yang luar biasa menyambut ini, sudah orang tua sudah senang banget ketika SKB 4 Menteri itu di-launchingkan gitu. Jadi saya sering sekali melihat bagaimana suara-suara para netizen ini terkait dengan antusiasnya dengan adanya pembukaan pembelajaran tatap muka. Jadi dan ini memang harus dilaksanakan karena ada banyak faktor yang memang menjadi kebutuhan. Jadi urgensinya memang sangat luar biasa dari yang dijabarkan oleh sahabat Laila, sahabat Adin. Ini terkait dengan urgensi kegiatan tatap muka ini memang benar-benar sangat luar biasa ya. Jadi memang suatu keharusan. Apalagi ini kita berdoa semoga pandemi ini semakin hari ini di semua wilayah yang kemarin tuh merah merona ini sedikit demi sedikit sudah menjadi hijau, dan semoga nanti di bulan Juli ini benar-benar hijau semua dan bisa dilaksanakan tatap muka walaupun mungkin belum secara normal seperti sebelum adanya pandemi. Nah, mengarah ke sana gitu ya. Jadi sahabat Laila, saya menuju ke sahabat Laila di studio 1 gitu. Kan sahabat Laila sudah melaksanakan kegiatan tatap muka itu sudah jauh-jauh hari nih, tentunya sudah menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi tidak kaget lagi kalau nanti Juli ini memang harus tatap muka. Sepertinya orang tua, guru, pemerintah daerahnya yang support luar biasa, ini sudah siap gitu ya dengan adanya pembelajaran tatap muka. Nah, sahabat Laila, apakah nanti pembelajaran tatap muka di Lumajang ini strateginya bagaimana? Seperti apa? Apakah nanti akan tetap seperti yang kemarin yang sudah dilaksanakan, yang program Sinau Bareng itu akan menjadi strategi yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran tatap muka di bulan Juli? Apakah ada strategi yang baru nih? Yang kayaknya kalau nanti ada strategi baru bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain. Moga sahabat Laila. Untuk strategi baru sepertinya sampai saat ini masih belum ada dari Pemkab sendiri. Jadi kita mungkin masih meneruskan program PSB. Tapi kalau memang ada izin dari tadi itu, dari 4 menteri tadi itu, keputusan 4 menteri memang boleh membuka sekolah, mungkin baju bebas tidak lagi dikenakan, mungkin mereka ganti memakai baju seragam. Jadi mungkin kalau kemarin paling murid bilang begini, Bu, kalau arek sekolah-sekolahan. Nanti kalau memang ini sudah pakai seragam, mungkin mereka akan bilang ini sekolah beneran. Ya, sepertinya seragamnya anak-anak ini selama 1 tahun lebih ini ketika nanti pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru, saya yakin akan banyak yang akan membeli seragam baru. Karena selama 1 tahun udah cukup ini. Iya. Tapi ini sebuah kebahagiaan tersendiri, memang iya ya. Jadi kita kan sudah terbiasa kalau sekolah itu kan pakai seragam, satu gitu ya. Ketika pembelajaran tatap muka kemarin, uji coba tatap muka katakanlah, kan tidak diperkenankan memakai seragam, itu akan menjadi sesuatu yang aneh ya, padahal itu iya benar kayak sekolah-sekolahan. Jadi iya,
Jadi kebahagiaan anak-anak itu nantinya mungkin juga kalau sudah pakai seragam tuh benar-benar merasa oh ini sekolah tenanan gitu. Iya. Iya. Berarti kalau di Lumajang untuk saat ini belum ada wacana untuk membuat strategi terbaru terkait dengan pembelajaran tatap muka yang nantinya akan dilaksanakan di bulan Juli, begitu sahabat Laila? Masih belum. Tapi Iya. untuk kecamatan kami kemarin sudah dikumpulkan, tetap kita untuk di KKG kita sudah membentuk tim baru, kita sudah mulai start berjalan, kita sudah membuat kita kurikulum ya. Tadi itu kita sudah mulai buat perangkat, sudah mulai buat B2, DS lagi, sudah mapel. Kemarin tuh sampai saya itu usul karena sekolah dibuka, apakah kita mau kembali ke tematik? Ternyata di kecamatan saya tetap bersikeras untuk KKG untuk sementara, karena nanti kalau masih tatap muka terbatas kita masih menggunakan mapel. Jadi tetap tim ini tetap mulai kemarin sudah dikumpulkan, kita sudah mulai bergerak, kita sudah mulai membuat perangkat pembelajaran untuk tahun ke depan. Iya, jadi kurikulum itu memang dibuat untuk menjawab kondisi saat ini yang memang benar-benar membutuhkan kurikulum yang lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau tematik itu kan secara luas gitu anak-anak kurang bisa. Iya, karena waktunya yang sempit terbatas. Iya, waktunya yang sempit. Iya. Kita kembali ke mapel ya. Injih, baik. Jadi sekali lagi sahabat Tunas TV Regional Jawa Timur, bahwasanya kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas maupun pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan di sekolah di Lumajang maupun di Tulungagung tadi tetap mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan terutama. Karena bagaimanapun kesehatan, keselamatan anak didik kita, kesehatan para guru ini menjadi prioritas utama saat ini. Bukan berarti pendidikan tidak prioritas utama, namun kesehatan dan keselamatan ini saat ini menjadi prioritas yang utama. Selain mungkin akan dicari solusi-solusi terbaik supaya pendidikan dan pembelajaran tetap bisa dilaksanakan secara lebih maksimal seperti itu. Sahabat Adin, kalau di wilayah Panjenengan, katakanlah di SD Panjenengan nih, untuk persiapan tatap muka di tahun ajaran baru ini, adakah strategi tertentu yang nantinya akan dilaksanakan? Oke. Kalau di sekolah kami, karena kemarin itu pembelajaran tatap muka itu tidak dilaksanakan oleh semua kelas, jadi hanya dilakukan oleh beberapa kelas. Rencananya nanti Juni akan dilaksanakan ke semua kelas. Saya nggak tahu apakah ada izin juga dari Pemda dan Dinas Pendidikan. Tapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu. Jika nanti Juli itu benar-benar tatap muka. Oleh karena itu yang pertama kami siapkan itu adalah tentu menyiapkan protokoler kesehatan di sekolah kami. Nah, itu yang paling penting. Kami mencoba untuk membuat checklist apa yang sudah tersedia dan mana yang belum. Nah, yang belum itu berusaha kami cukupi gitu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah membuat surat izin kepada orang tua. Ini yang sering kali mungkin terlewatkan. Ini penting sekali. Nah, surat izin ini adalah untuk mengetahui siapa-siapa peserta didik yang diizinkan untuk datang ke sekolah. Nah, dan siapa-siapa yang tidak diizinkan. Nah, dengan membuat surat itu kita bisa membuat perencanaan selanjutnya. Nah, yang diizinkan itu mau diapakan nih? Yang tidak diizinkan mau diapakan nih? Nah, terkait dengan konsep pembelajaran tatap muka terbatas ini, insya Allah kita tetap menggunakan yang kemarin. Jadi kita menggunakan kombinasi. Kita tidak hanya tatap muka saja, tapi kita juga menggunakan LKPD yang bisa digunakan pembelajaran di rumah. Sehingga proses refleksi, proses pembelajaran di rumah dengan orang tua itu tetap akan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, Bu Diana. Sekali lagi, dalam pembelajaran tatap muka nanti memang diperlukan perencanaan yang matang terkait dengan program-programnya bagaimana, lalu nanti pelaksanaannya seperti apa, teknisnya, lalu strateginya seperti apa, ini benar-benar harus dipikirkan oleh sekolah.
Jangan sampai ketika Betul, pembelajaran betul. tatap muka dilaksanakan, ketidaksiapan itu menjadi hal yang membuat masalah baru. Jadi jangan sampai karena kurangnya kematangan dalam perencanaan, sekali lagi menjadi permasalahan baru. Terutama sekali lagi kita bagaimanapun kesehatan, keselamatan pada saat pandemi ini memang menjadi prioritas utama. Nah, terkait dengan itu, sekali lagi inspirasi kita pada sore hari ini, bahwasanya Bapak Ibu, sahabat Tunas TV semuanya, kita mungkin profesi guru ini adalah profesi yang tidak bisa boleh berhenti untuk terus berpikir, untuk terus merencanakan hal terbaik untuk anak didik kita terkait dengan kegiatan pembelajaran tatap muka ini. Dan tadi saya garis bawahi yang disampaikan oleh sahabat Adin bahwa surat izin orang tua ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Jadi di sini dalam SKB 4 Menteri sudah diberitahu bahwa kewenangan sekolah tatap muka ada di dalam keputusan orang tua. Jadi betul. ya sekolah harus memahami bahwa ketika orang tua tidak mengizinkan, ini sekali lagi keputusan berada di tangan orang tua dan guru serta sekolah ini yang harus memikirkan. Jadi nanti kalau orang tua tidak mengizinkan, jangan dibiarkan ya, sahabat Adin ya. Jadi seorang guru sekolah tidak boleh membiarkan. Jadi udahlah, wong tidak mengizinkan ya sudah, biar saja, tidak boleh seperti itu. Jadi harus memikirkan bagaimana pembelajaran itu bisa tetap diterima oleh anak-anak walaupun dia tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka dikarenakan mungkin orang tuanya ada was-was, ada seperti itu. Pasti berbeda-beda pandangan orang terkait pandemi ini kan berbeda-beda sekali, ya. Jadi kita harus memahami kondisi psikologi semua wali murid. Jadi di sini di pandemi ini di dalam tatap muka ke depan, seorang guru itu harus memahami benar-benar strategi yang harus dilaksanakan, lalu memahami perencanaannya, lalu memahami wali muridnya, memahami siswanya. Akan banyak sekali yang harus dilakukan ya, sahabat Adin, sahabat Laila mungkin punya pandangan yang sama dengan apa yang ada dalam pikiran saya tadi terkait yang sudah disampaikan sahabat Laila, sahabat Adin. Maka di sini gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa guru-guru ke depan ini tidak menghadapi sesuatu yang mudah. Karena kompleks, permasalahannya akan kompleks yang akan dihadapi. Tapi yakin bisa. Karena kita guru-guru hebat ini. Semua guru-guru Indonesia adalah guru-guru hebat. Oke, baik. Banyak inspirasi yang sudah saya dapatkan di sini. Sahabat Tunas TV semua dapatkan pada pagi sampai sore hari tadi gitu ya. Jadi ini pertanyaan terakhir nih untuk sahabat Laila dan sahabat Adin. Harapan untuk dunia pendidikan itu ke depan seperti apa, sahabat Laila? Mungkin kepada pemerintah bisa, kepada masyarakat, kepada anak didik kita, mungkin kepada diri kita sendiri. Harapannya seperti apa, sahabat Laila? Yang pertama, berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dengan berakhirnya pandemi ini, jelas harapan kami mudah-mudahan pembelajaran menjadi kembali normal seperti semula. Karena anak-anak memang betul-betul rindu sekolah dan rindu guru mereka. Dan kemarin ternyata pandemi juga memberikan pembelajaran IT bagi semua guru. Kita bawa IT itu ke dalam pembelajaran normal setelah pandemi. Mudah-mudahan pembelajaran IT ini juga dapat menjadi penunjang untuk suksesnya pendidikan ke depannya. Terima kasih. Iya, hikmah yang kita dapatkan bahwa dengan adanya pandemi ini sebenarnya guru itu dituntut untuk memperkaya diri, memperkaya strategi nanti pembelajaran selanjutnya untuk lebih memberikan pembelajaran yang lebih menarik kepada anak-anak dengan pengayaan yang sudah kita dapatkan ketika masa pandemi itu. Kalau sahabat Adin, bagaimana? Ini harapannya ke depan ini terkait dengan pendidikan yang nanti pendidikan ke depan di Indonesia ini. Harapannya tentu adanya pandemi ini seolah-olah itu kita dipaksa untuk belajar.
kita sadar atau tidak sadar kita belajar banyak hal di masa pandemi seperti ini. Harapannya nanti ketika kondisi sudah normal, saya sama seperti Bu Laila tadi, semoga apa yang baik-baik yang selama kita laksanakan di masa pandemi ini bisa dibawa ke pembelajaran kelas kita, bukan kembali ke seperti asal, tapi kembali kepada kenormalan yang baru. Jadi kenormalan baru dengan gaya baru, dengan semangat baru. Terus kemudian yang kedua, harapannya kepada orang tua, mungkin ini adalah momentum yang tepat kepada orang tua bahwa tugas pendidikan segala macam itu bukan hanya kepada guru tapi juga orang tua. Mari kita sama-sama pikul tanggung jawab bersama ini untuk putra-putri kita ke depan. Nanti seperti itu Bu Tiara. Iya, jadi sinergi yang luar biasa, pemerintah, guru, lalu orang tua ini dibutuhkan untuk mensukseskan pendidikan kita. Dan guru sekali lagi jangan berada di zona nyamannya lagi. Jadi terus mengupgrade diri untuk mendapatkan hikmah pandemi ini luar biasa. Jadi kita gunakan benar-benar kita ilmu ataupun hal-hal baru yang kita dapat ketika masa pandemi ini bisa tetap dilaksanakan. Tapi kan nanti mungkin kita kebiasaan normal. Mungkin nantinya tahun depan semoga kita benar-benar bisa pembelajaran normal. Tapi jangan sampai apa yang sudah kita peroleh hal baik itu akan hilang begitu saja. Kita kembali ke zona nyaman kita yang dulu gitu. Jadi kita gunakan ini benar-benar untuk memperkaya diri kita, untuk mengupgrade diri kita menjadi guru-guru yang memang siap dalam kondisi apapun dan siap untuk belajar dan mengaplikasikan hasil belajarnya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Baik sahabat Tunas TV, sudah 1 jam kita bersama dengan 3 tamu kita pada siang sampai sore hari ini. Ada banyak hal yang kita peroleh, inspirasi yang kita peroleh terkait apa yang nanti akan kita lakukan ketika pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan di bulan Juli. Mungkin yang sudah melaksanakan ataupun yang sama sekali belum melaksanakan bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh tamu-tamu kita pada siang sampai sore hari ini. Baik, yang terakhir nih, yang paling akhir di ujung acara, saya ingin sahabat Laila dan sahabat Adin memberikan closing statement terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Silakan sahabat Laila. Guru sebagai figur seorang ibu. Seorang ibu adalah sosok yang tidak tergantikan bahkan dengan teknologi sekalipun. Dia akan memberikan cinta yang sempurna. Maka jadilah guru yang mengajar dengan sepenuh hati dan jangan hanya setengah hati. Keren. Saya ketika sahabat Laila bicara begitu tersentuh banget nih hari ini. Sekarang sahabat Adi nih closing statement-nya seperti apa? Baik, kalau saya mungkin Bapak Ibu perlu kembali mengingat bahwa tugas kita itu sebagai pendidik dan segala macam. Ingat bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Apapun kondisinya, semoga Bapak Ibu bisa memberikan solusi yang terbaik dan semoga kita bisa menjadi bagian dari solusi itu. Oke, gitu dia. Ya, guru adalah pemberi solusi dalam kegiatan pembelajaran di dalam pendidikan. Baik, terima kasih sahabat Laila, sahabat Adin, terima kasih saya sampaikan juga kepada sahabat Yani untuk kesediaannya memberikan inspirasi pada sahabat Tunas TV pada siang sampai sore hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, sahabat-sahabat sampaikan ini benar-benar menjadi inspirasi yang luar biasa dan bisa kita laksanakan mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing. Semoga kita tetap bisa menjadi guru yang bisa memberikan solusi, menjadi guru yang bisa menjadi seorang ibu yang memberikan kasih sayang setulus hati kepada anak didik kita. Demikian siaran Tunas TV Regional Jawa Timur pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi pemirsa Tunas TV semua untuk terus bergerak, berbuat,
dan memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Tunas TV menginspirasi, memberi solusi, mencerdaskan. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes! Saya yang bertugas mewakili seluruh kru Tunas TV mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada siaran Tunas TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.